kita masih tetap nyaman lah pakai gitu loh Mas. Padahal dulu Mas, ini satu botol saya beli 100.000 dan sekarang 150. Dan ini pun saya nggak mempermasalahkan. Karena apa? Ya kalau istilahnya produk kita di lapangan itu jadi, berapa sih nanti habisnya ini? Ya, Berapa persen sih dari modal yang kita keluarkan sama biaya sama laba yang kita dapat gitu Mas. Halo, ketemu lagi di Nelindo Channel, merupakan media informasi dan edukasi yang selalu update dalam metode terbaru di dunia perikanan, pertanian, dan peternakan. Khususnya dunia perikanan, penerapan dalam budidaya udang fanami menggunakan bioteknologi berbasis herbal, aplikasi SOP Prigi. Ingat, SOP Prigi hanya menggunakan produk dari PT Nelindo yang telah melalui proses penelitian dan riset panjang oleh sang formulator Bapak Sublandri. Selalu ikuti channel kami ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terus Pak, permasalahan atau kendala yang biasanya Pak Subroto ini alamin selama berbudidaya itu seperti apa Pak ya? Ya gimana ya Mas ya, kita itu yang namanya budidaya itu otomatis berbenturan dengan alam Ya Pak. Iya Mas, berbenturan dengan alam. Jadi dulu saya pernah ada kasus kematian benur, mati usia dini. Mati usia dini? Iya, itu usia 12 hari, usia 15 hari itu mati. Nah di situ saya juga nyoba tanya sama ya istilahnya sang senior lah, rekan-rekan sama sang senior, sama rekan-rekan, dan kalau dari mereka itu punya bahasa HAPND, dan di situ pun saya nggak tahu HAPND itu apa. Ya? Iya. Tahu saya benur mati dini, dan kebetulan teman-teman juga waktu itu kebanyakan itu suuzonnya itu sama produk benurnya. Sama produk benurnya. Nah tapi di situ saya enggak Mas, karena gini, waktu itu saya tebar 4 kolam pakai benur yang sama, pakai treatment yang sama, ya, tapi hasilnya berbeda. Beda ya. Gitu loh Mas. Ada yang parah, ada yang parah, ada yang sedang, ada yang baik-baik saja. Nah makanya dari situ kalau saya langsung memvonis ini benurnya yang nggak bagus, ini dosa saya Mas. Ya kan, ini nanti apa ya, saya menjelekkan nama hatchery-nya juga ini. Saya nggak bisa Mas, nggak bisa gitu. Tapi saya yakin kok Mas, yang namanya penyakit itu ada waktunya. Orang corona kemarin yang 2 tahun aja hilang sendiri itu loh Mas, ya kan? Dan ini nanti akan hilang pada waktunya. Bener Mas. Dan kemarin di usia 20 hari pun saya pernah 4 kolam saya buang Mas. Buang Pak? Total Pak? Total. Kalau masih ada yang masih hidup, biarkan mereka hidup di alam. Yang mati berarti belum rezeki saya. Siklus ke depan saya isi lagi. Mas yo modalnya sudah nipis Mas, tapi kita bonek Bener. Dari awal sudah bonek Bener, Mas. Kita tebar 4 kolam, baru awal-awal aja ini udah nggak main-main loh Mas. Modal yang kita keluarkan itu nggak main-main. Jadi ya, bismillah Mas, saya mesti nyoba lagi nih. Terus akhirnya, ya itu Mas, yang 2 jadi, yang 2-nya sistem jong. Jadi, Pak Pok ya Pak ya. Jadi kita di situ masih ada rezeki lah. Masih ada. Ya, kan? Yang jong ini ngasih kita bisa tutup dari yang 2 ini, ya kan? Akhirnya masih bisa tebar lagi. Terus ya kita kan yang kita pikirkan itu kan banyak toh Mas, istilahnya nggak hanya keuntungan kita sendiri toh, kita punya anak pakan, mereka punya keluarga, ya kan, otomatis kan ya setiap bulan harus ada inilah pendapatan, ya kan. Jadi kita di sini itu kerja orang banyak Mas, jadi kita juga menghidupi orang banyak, jadi ya semua kita pikirkan lah Mas, nggak hanya keuntungan diri sendiri lah. Ya kalau keuntungan terbesar pasti punya kita lah, ya kan? Karena apa? Anak pakan itu nanti dapat 5% dari laba bersih kita. Ya 5% ya Pak? Nggih, 5%. Tuh Mas.
Iya. Panjang lah mas pokoknya. Jadi seperti itu ya Pak. Terus kemudian kiat-kiat, nah yang paling penting ini kayaknya ini. Kiat-kiat selama 14 siklus atau 12 berarti Pak ya, pakai kita ini Pak. Ya sekitar 10 siklusan. Sekitar 10 siklusan. Ya, Nah, 10 siklus lah ya. 10 siklusan Pak Subroto ini menggunakan SOP Nelindo, kira-kira kiat-kiat apa sih yang Pak Subroto aplikasikan sehingga bisa terus-terusan sampai sekarang ini mencapai kesuksesan berbudidaya sekarang ini? Ya kalau saya gimana ya mas ya. Jadi kita kerja, kita mengaplikasikan semuanya itu kan lantaran dari kenyamanan toh mas. Iya kan, dari hati kita nyaman pakai produk ini, terus ya sesuai yang kita terapkan di lapangan sampai detik ini kita masih nyaman pakai ini. Ya misalnya kita mau coba-coba yang lain itu kadang-kadang kita itu mikir ini mas, apa ya, ya kalau kita mikir faktor kegagalan ya sudah pastilah mas, yang namanya orang usaha itu nggak ada yang sukses iya, terus, yang apa sukses, gagal terus pun nggak ada ya nggak Pak, ada. insyaallah ya. Karena saya sudah sering mencoba mas, karena kolam saya itu misalnya ada sekian kan, ada yang kecil mas, iya kan, ada yang kecil-kecil. Jadi kalau saya mau coba produk lain, kita mau coba yang lain, misalnya ada ilmu yang lain, saya coba di kolam kecil. Di kolam yang kecil, ya kan. Jadi apa enggak? Kalau enggak jadi, paling ya modalnya enggak seberapa. Itu aja mas. Kerugiannya nggak seberapa ya. Tapi ya berbagai yang saya berbagai produk yang saya pakai di lapangan, ya jujur sampai saat ini saya masih nyaman pakai Alhamdulillah. Itu produknya Nelindo Nelindo ini ya, dan mudah-mudahan lah mas, Amin, dari perusahaan Nelindo sendiri yang nggak inilah apa ya, nggak mengurangi apa ya untuk kualitas dari produk inilah. Jadi kita kita masih tetap nyaman lah pakai gitu loh mas. Padahal dulu mas, ini satu botol saya beli 100.000 dan sekarang 150, dan ini pun saya nggak mempermasalahkan. Karena apa ya, kalau istilahnya produk kita di lapangan itu jadi, berapa sih nanti habisnya ini ya berapa persen sih dari modal yang kita keluarkan sama biaya sama laba yang kita dapat gitu mas. Harapan saya untuk dari perusahaan PT Nelindo ini, yes, mudah-mudahan tetap apa ya mas ya, tetap menjaga lah Pak, menjaga kualitas dari produk inilah gitulah. Jadi kita sebagai petani kecil yang di lapangan ini juga ya apa nyaman ya, nyaman gitu mas, nyaman. Iya. Alhamdulillah Pak, sekedar informasi nih kepada teman-teman tambak dimanapun Anda berada, kita produk ini didampingi. Jadi selama proses pembuatannya mulai dari nol sampai packaging sampai ke tangan customer itu kita didampingi dengan quality control Pak Subroto. Jadi insya Allah komposisi ataupun kualitas daripada produk ini hari-hari itu selalu kita amati dan selalu kita selalu kita cek sehingga konsumen itu bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang terbaik. Jadi seperti itu Pak Bertul. Insya Allah kita terus menjaga kualitas produk kita. Terus dari Mas Heri mungkin saya udah terwakilkan semua ini semua. Nah. Iya. Kalau boleh tahu Pak Subroto ini sistemnya intensif Pak ya? Ya, betul mas. Intensif, jadi full pakai kincir. Mungkin ada kombinasi dari Pak Subroto dalam proses budidayanya? Nah, Dari konstruksi, dari sistem. iya, jadi gini mas, kemarin ya untuk di tahun ini ya kan, kalau tebaran saya kemarin pas waktu masih pakai kincir, hanya ada kincir di dalam, itu saya tebar itu ya kalau nggak standar ya seatasnya dikit lah mas.
Kalau Standarnya kalau boleh tahu berapa Pak? ya 200.000 Mas. 200 ya. Iya. Berarti Terus sebaran 100 per meter ya. Terus saya itu hanya penasaran Mas. Penasaran ini kalau dibuat sistem padat berarti logika saya seperti ini Mas. Kalau dalam satu ruang kamar ukuran 3 meter persegi misalnya diisi 20 orang tanpa alat bantu, tanpa kipas ataupun tanpa AC, ini mesti gelagapan Mas, ya kan? Tapi kalau ini dikasih AC, dimasukin 30 orang pun pasti mereka masih bisa bernapas. Masih nyaman lah ya. Nah, makanya kemarin saya ngeliat di YouTube, terus di situ ada alat yang namanya supercharge, dan akhirnya yaitu saya nyari ini pabrikasinya di mana. Kebetulan itu di Jakarta Utara dari PT apa ya? Mungkin usaha dagang lah Mas. Usaha dagangnya Nitro lah, Nitro Auto Part. Nah, dan di situ ya saya hanya telepon, langsung memberanikan diri telepon, Mas saya pesen alatnya ini yang supercharge yang AMR 500. Terus nanti baterai. Berarti itu seperti blower Pak ya? Iya, blower. Nah, blower. Nanti baterai aerasinya sekian titik. Nah, begitu tak coba, bener Mas, saya tebar 400.000. Ya alhamdulillah. Finishnya ya 7,1 ton. Iya. Allah. Mampu. Nanti bisa kita lihat ya Mas. Bisa kita Bisa saksikan langsung kita Pak ya. hidupkan, bisa. Jadi seperti Karena apa? kalau siang itu memang saya matikan. Matikan. Karena ya kalau menurut saya titik terendah oksigen itu di malam hari. Jadi itu khusus saya hidupkan Malam. mulai dari jam 7 sampai pagi. Jam 7 malam Pak ya? Jam 7 malam sampai pagi. Dan itu setiap hari? Setiap hari, mulai dari tebar. Mulai Setiap dari hari. tebar ya? Setiap hari. Dan alhamdulillah memuaskan Pak ya? Iya ya, mungkin kemarin ada Mas, istilahnya teman-teman itu yang apa ya, bahasa Jawanya itu guyoni saya lah. Kamu itu orang sedikit agak konyol. Nah, aku ya hanya ngomong, ya yang namanya orang gambling ya siapa tahu lah. Kan gitu kan? Siapa tahu lah, ya kan? Ya nanti pun kalaupun saya berhasil di sini pasti teman-teman yang lain pada ngikut. Iya. Dan sekarang sudah 4 orang Mas yang ikut. Oh, Beneran? alhamdulillah. Iya, waktu itu juga saya yang belanjakan alatnya saya. Cuman di situ bukan saya yang masang, cuman tak suruh lihat Dikasih punya konsultan saya. aja lah ya, Nggih. sebagai Ini loh yang punya saya seperti ini masangnya. Nah, nanti kamu pasang sendiri. Bisa lah pokoknya. Bisa, tetap bisa. Main. Ini Pak, kalau boleh tahu untuk di sini itu sumber airnya dari mana? Kita di sini itu sumber airnya itu dari sumur bor Mas. Dari sumur bor, karena ya saya bilang 100% lah Mas. Karena kalau yang ngambil langsung dari laut, sini memang nggak ada Mas. Saya ada sumur di tepi pantai, langsung di tepi laut. Itu ada. Cuman itu saya kan tetap buat sumur bor. Ya. Ya kan? Sumur bor kedalaman sekitar ya 26 meter lah Mas. 26 26 meter itu kalau yang dari tepi laut itu bener salinitas saya di situ pasti di atas 30. Iya. Tapi kalau sumur kita yang di sini itu kita dapat salinitas 20 itu sudah bagus. Ya, bagus lah. Sudah bagus gitu loh Mas. Dan kebetulan kalau salinitas kita rendah di sini ya ini bola Bali yang produk dari Prigi ini yang bisa apa ya Mas, lah ya, yang bisa membantu memaksimalkan untuk kondisi air kita di sini. Itu Mas. Berarti di sini itu kondisi salinitas 20 Pak ya? 20 itu sudah paling top ya? Sudah paling top. Kadang kita kalau musim seperti ini Mas ya, banyak hujan seperti ini di angka 12, 14 biasa. Biasa Mas. Gitu ya. Berarti kiat-kiat dari Pak Subroto ini dalam menghadapi salinitas itu dengan POC air Pak ya? POC air. POC air. Mas. Nggih. Terus Pak kalau boleh tahu air yang dari sumber itu gimana Pak, kandungan Fe-nya mungkin atau sulfurnya? Ya gini Mas. Kemarin kita
Ya kalau kita ngomong sering sih enggak Mas, tapi kita pernah uji lab, istilahnya saya nyoba seperti apa nilai labnya dari air saya ini. Ya setiap area Mas sama, sebetulnya sama tempatnya di sini, cuman area sumur kita kan beda. Yang antara blok tambak sini saya sama blok sana itu sudah beda Mas. Kalau sini misalnya kita di salinitasnya kita dapat, nanti di apa Mas ya yang lain-lain itu FE-nya kita mungkin agak sedikit berkurang ya Mas. Nanti apa lain Mas yang namanya, saya kan enggak ini Mas bahasa apa ya, bahasa labnya itu bahasa saya enggak inilah ya kan, CAMG kan gitu ya. Terus ada headness apa ya itu loh Mas. Itu yes pokoknya tak rangkum semuanya aja Mas. Kalau ndek sini kita masih layak untuk budidaya. Oh masih layak dari pemeriksaan lab ya? Iya masih layak. Tapi kalau untuk blok petak saya yang sebelah sana itu satu salinitas saya kalah, terus kadar amoniaknya terlalu tinggi, terus Fe-nya juga tinggi, dan sekarang saya membuat sumur di tepi pantai, langsung di pinggir laut. Jadi salinitas saya di sana sekarang itu tetap di atas 30. Di atas 30. Iya. Dan di situ pun Fe-nya juga ya wis masih bisa inilah Mas, masih bisa masih bisa diakali lah. Gitu loh. Kalau yang blok sana, tapi kalau yang sebelah sini ya alhamdulillah Mas masih bisa bertahan, masih bisa untuk budidaya sampai saat ini. Ya masih ada yang kurang ini itu ya nanti kita tambahkan dari inilah, dari produk pabrikan lah. Misalnya mineral kita kurang atau apa ya kita tambah. Gitu. Berarti salah satu lah Pak ya, salah satu cara sukses untuk berbudidaya dengan kondisi yang seperti ini, Pak Subroto ini nyaman dengan menggunakan SOP Nelindo Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak untuk mencari solusi dari pemeriksaan lab yang kurang tadi Pak, mungkin Bapak ada teknik tersendiri selain SOP dari Nelindo ini Pak, mungkin dibuat resapan atau filter. Ya untuk khususnya air Mas, kalau air ya memang saya di sini nggak punya tandon Mas ya. Oh nggak ada tandon Pak? Saya nggak punya tandon, di sini saya nggak punya tandon. Cuman setidaknya air masuk ke kolam itu kalau kita mau sirkulasi itu air itu tetap kita saring kok Mas. Jadi ada filternya iya, Pak ya. Kita filter pakai ya apa ya Mas ya, batu-batuan arang pakai spon atau apa itu yang jelas inilah mengurangi ya apa aja risiko yang lah ya. Jadi paling itu yang kita pakai, dan alatnya pun saya punya sampai saat ini. Terus kita juga sering-sering ngecek inilah Mas, salinitas lah. Salinitas gitu. Ya Pak. Kita sering-sering ngecek salinitas lah. Paling enggak lebih steril lah ya. Iya Mas. Walaupun kita punya kadar 2 mungkin amoniaan bisa turun ke 0, berapa gitu Pak. Ya karena kenapa istilahnya yang saya bilang di sini masih nyaman itu ya alhamdulillahnya 14 siklus saya kalah 3 kali. Kalah 3 kali Pak? Iya. Jadi kan istilahnya kan kekalahan saya itu ibarat orang gambling itu kan masih banyak menangnya kan. Masih banyak menangnya Pak. Itu yang penting itu. Walaupun kepukul KO udah bangkit lagi ya. Kalau kita takut kalah ya mending sebelum usaha nggak usah kita usaha ya kan? Mending nonton aja lah jadi pemirsa ya. Jadi netizen yang berbudiman. Mungkin ini terakhir Pak Subroto ya, pesan kesan Pak Subroto selama menggunakan SOP dari Nelindo ini gimana Pak? Ya intinya berkat dari produk dari PT Nelindo ini alhamdulillah budidaya saya sampai saat ini masih berjalan, masih bagus lah Mas, masih bagus, dan ya mudah-mudahan ke depan masih tetap amin seperti ini gitu loh Mas.
Jadi untuk kawan-kawan petambak yang dimanapun jenengan berada, ya kalaupun seandainya untuk saat ini sudah tergabung dengan produk ini, ya monggo kita sama-sama berjuang untuk apa ya Mas ya, untuk mencapai titik terbaik lah dengan bantuan dari produk ini. Semoga bermanfaat ya. Ayo segera gunakan SOP Perigi Nelindo di tambak kalian. Untuk mendapatkan produk dan konsultasi budidaya, hubungi customer service kami ya. Terus ikuti Nelindo Channel untuk mendapatkan update terbaru terkait budidaya dan SOP Perigi. Nelindo hadir untuk senyum petani Indonesia.